fisika, yuk belajar fisikanya tentang rumus-rumus. Di sini ada 5 contoh soal, kita bahas satu persatu. Yang pertama, 2 buah muatan listrik yang terpisah sejauh X dan mengalami gaya kolom sebesar 2F. Jika kedua muatan dijauhkan hingga jaraknya menjadi 2X, gaya kolom yang dialami berubah menjadi, jadi F1 itu gaya kolom awal, F2 gaya kolom akhir, R1 jarak antara kedua muatan awal, R2 jarak antara kedua muatan akhir. Diketahui di sini R1-nya X, F1-nya 2F, dan R2-nya 2X. Yang ditanya F2 berapa? Gunakan perbandingan untuk menghitung gaya setelah kedua muatan dipisahkan lebih jauh. Muatannya tetap, hanya jarak yang berubah. Maka persamaannya yaitu F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Diketahui F1-nya 2F per F2 sama dengan R2-nya itu 2X pangkat 2 per R1 kuadrat itu X kuadrat. Jadi 2F per F2 sama dengan 4X kuadrat. Jadi 2 pangkat 2 itu 4, X pangkat 2 per X pangkat 2. Kita kali silang, jadi 4F2. Karena di sini X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1. Jadi 4 kali 1, 4. Jadi dikali F2 kali 4 sama dengan 4. F2 sama dengan 2F. Jadi F2 sama dengan 2 per 4F. Atau kita sederhanakan lagi, F2 sama dengan 1 per 2F. Nomor 2. Kawat penghantar dengan panjang L diletakkan dalam medan magnet homogen sebesar 50 militesa. Kawat tersebut mengalami gaya Lorentz sebesar 2 Newton dan kuat arus yang mengalir pada kawat sebesar 2 ampere. Nilai L adalah B itu maksudnya medan magnet, F gaya, I kuat arus, L panjang kawat. Ketahui medan magnetnya 50 militesa atau 0,05 tesa. F-nya sama dengan 2 Newton, I-nya 2 ampere, yang ditanya adalah L. Gaya Lorentz dinyatakan dengan persamaan berikut. F sama dengan B kali I kali L, sehingga L sama dengan F dibagi B kali I. Di sini F-nya 2 dibagi B-nya 0,05 kali 2 sama dengan 20 M. Nomor 3. Sebuah rangkaian listrik tertutup terdiri dari sebuah baterai dan sebuah hambatan. Arus listrik pada rangkaian tersebut diukur menggunakan ampere meter. Jarum penunjuk ampere meter menunjukkan skala 5 dengan skala maksimum 20. Sedangkan tegangan pada hambatan diukur menggunakan voltmeter. Jarum penunjuk voltmeter menunjukkan skala 5 dengan skala maksimum 10. Jika batas ukur ampere meter dan voltmeter adalah 10 ampere dan 10 volt, besar hambatan yang ada pada rangkaian tersebut adalah: pertama, hitung arus berdasarkan hasil pengukuran dari ampere meter. Buat arus, jadi rumusnya jarum penunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Jarum penunjuknya itu 5, menunjukkan skala 5 dengan maksimumnya 20 dikali 10 sama dengan 2,5 ampere. Lalu hitung tegangan berdasarkan hasil pengukuran dari voltmeter. Tegangannya yaitu jarum penunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Jadi di sini skalanya 5 dengan maksimumnya 10 dikali 10 volt sama dengan 5 volt. Maka hambatan rangkaian tersebut adalah, tadi kita ketahui ya, kalau I itu kuat arus, V itu tegangan, R itu hambatan.
Dan rumus tegangan adalah kuat arus dikali hambatan. Sehingga hambatan sama dengan tegangan dibagi kuat arus. Sama dengan tadi, tegangannya 5, kuat arusnya 5 volt, kuat arusnya 2,5 ampere. Jadi hambatannya adalah 2. Maaf, salah sebut. Nomor 4. Muatan listrik sebesar 210 C mengalir melalui kawat penghantar yang menghubungkan kedua kutub dengan sumber tegangan selama 1 menit. Kuat arus listrik pada kawat penghantar tersebut adalah, jadi I kuat arus, Q itu muatan, T itu waktu. Di sini Q-nya 210, T waktunya itu 1 menit atau 60 second. Yang ditanya adalah arus yang mengalir. Arus listrik didefinisikan sebagai besarnya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Besar arus listrik dapat dicari dengan persamaan berikut. Jadi arus sama dengan muatan dibagi waktu, sama dengan 210 dibagi 60 sama dengan 3,5 ampere. Dengan demikian arus yang mengalir adalah 3,5 ampere. Soal terakhir. Sebuah sekolah memiliki 10 ruang kelas dan 2 ruang kantor yang masing-masing dipasangi 2 buah lampu neon dengan spesifikasi yang sama, yaitu 25 watt atau 200 volt. Lampu dinyalakan dari pukul 6 sore sampai pukul 6 pagi setiap hari. Jika tarif 1 kWh-nya itu Rp200, jumlah tagihan listrik yang harus dibayarkan tiap bulan adalah, sini 12 ruangan dikali 2 lampu. Jadi ada 24 lampu dengan spesifikasi 25 watt. Waktu menyalanya dari 6 sore sampai ke 6 pagi, yaitu 12 jam. 12 jam dikali 30 hari sama dengan 360 jam, ini maksudnya 360 jam. Tarifnya Rp200 per kWh. Yang ditanya jumlah tagihan listrik yang harus dibayar. Jumlah daya yang digunakan oleh semua lampu dihitung oleh persamaan berikut. Jadi total dayanya itu total lampu dikali berapa wattnya. Tadi 25 watt satu lampu, sehingga total lampu dihitung 600 watt dayanya ya. Lalu menentukan jumlah energi yang digunakan lampu dalam 1 bulan menggunakan persamaan energi listrik, yaitu daya dikurangin waktu. Tadi dayanya itu 600 dikali 360 jam sama dengan 216.000 Wh atau 216 kWh. Jumlah tagihan listrik yang harus dibayarkan tiap bulan yaitu energi dikali tarif, yaitu 206 dikali 200 sama dengan 43.200. Dengan demikian jumlah tagihan yang harus dibayar tiap bulan adalah 43.200. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang rumus-rumus fisika di kelas 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.